Selamat siang semua saudaraku, teman-teman para YouTuber yang ada. Kembali lagi menyaksikan channel Empu pada siang hari ini. Jadi ada beberapa hal yang akan Empu ceritakan, juga menanggapi pertanyaan dari saudara kita yang bertanya tetap seperti biasa, yaitu seputaran tentang masalah mandau. Tuh, di dalam bahasa Benua, mandau ini disebut dengan mendau, ada yang menyebut dengan manau, ada yang menyebut dengan odak, ada yang menyebut dengan sebutan eke, seperti itu. Jadi ada saudara kita yang bertanya, Empu, saya ini punya mandau. Sebenarnya mandau ini adalah mandau dari almarhum orang tua saya atau almarhum dari orang tua saya, dia bilang. Nah, sekarang mandau dari almarhum orang tua atau mandau ini peninggalan dari kakek, itu boleh saja kita simpan. Itu karena kita adalah ahli waris atau yang punya dan serta memiliki keturunan mandau tersebut. Itu nggak ada masalah. Yang penting kita rawat dengan menyimpannya dengan baik kalau ini berkaitan dengan masalah mandau tua. Nah, biasanya kalau berkaitan dengan masalah mandau tua itu rata-rata kita orang Dayak pasti bisa untuk memelihara barang ini. Itu karena kita adalah memang orang yang menjalani kehidupan turun-temurun dari masalah permandauan ini. Terkecuali saudara kita dari luar, itu memang harus, dan mereka bertanya kepada kita gimana caranya seperti itu. Jadi ada pula yang masalah mandau sakral. Ini juga kembali ditanyakan kepada saya, Empu Gelol, yang berkaitan tentang masalah mandau sakral. Empu, katanya mandau sakral ini milik orang Dayak, itu tidak boleh diperjualbelikan karena itu sangat dilarang. Gimana, Bu? Karena kan banyak ini para pengrajin, teman-teman kita semua, saudara-saudara Dayak, bahkan di internet yang ada atau di toko-toko, di pasar-pasar yang menjual barang kerajinan Cenderamata, Kalimantan, di sana banyak menjual mandau. Belum lagi kawan-kawan kita yang ada di dunia maya. Terus yang pengrajin selama ini yang hidupnya dengan berkarya membuat mandau, itu kan istilah kasarnya diperjualbelikan atau dimaharkan kepada orang lain. Nah, sedangkan mandau adalah hal yang sakral yang dikatakan tidak boleh diperjualbelikan. Gimana itu, Empu, menurut Empu? Oke, saya akan berusaha menjelaskan tentang masalah mandau sakral yang tidak boleh diperjualbelikan. Saya juga 100% mengatakan bahwa mandau sakral ini memang tidak boleh diperjualbelikan. Nah, itu loh, kok Empu bisa ngomong seperti itu? Gimana sih maksudnya, Empu? Gini, yang dimaksud dengan mandau sakral itu seperti ini. Buat semua saudaraku, mohon diperhatikan video Empu. Kalau bisa jangan di skip pembicaraan yang ada karena takut nanti salah memahami. Pokoknya ikuti penjelasan Empu nih. Mandau sakral, seumpamanya saya, Empu Gelol, mempunyai mandau yang saya anggap bilahnya bagus, tempilan, serta ini mandau kesayangan atau pegangan saya.
maka mandau ini akan saya pasang rajah. Maka mandau ini akan saya ukur sebelum masang rajah sesuai dengan garis pemakaian saya, jika bentuk bilahnya panjangnya berapa, ketebalannya seperti apa. Tajamnya tidak usah diceritakan, itu pasti tajam sekali, dan perawatannya juga nggak pernah main-main. Selain rajahan yang saya pasang, tentunya banyak minyak-minyak yang saya pasang di situ, minyak berbagai macam, minyak di situ ibaratnya pembungka agar musuh bila terkena mandau ini dia akan terluka seumpamanya. Apabila musuh melihat saya membawa mandau ini, maka musuh belum terjadi perang akan menyerah duluan seumpamanya. Apabila saya memakai mandau ini, musuh akan ketakutan dan menyerah. Nah itu. Jadi ini adalah mandau yang sakral. Mandau sakral ini nggak mesti mandau tua. Mandau tua ini adalah mandau keturunan. Itu kita tidak berbicara masalah keturunan, masalah sakralnya. Seperti apa sakral itu? Dan mandau ini seumpamanya saya taruh di dinding, saya dalam keadaan tidur, kalau keadaan itu gawat, mandau ini akan memberitahukan kepada saya, akan membuat semacam gerakan atau memberikan alamat mimpi, atau bergetar di dinding menimbulkan suara-suara sehingga saya terbangun seumpamanya. Selain itu, mandau sakral ini bisa saja bilahnya saya lampahkan ke gunung, ke bukit, ke pohon-pohon tua, bahkan ke makam para leluhur seumpamanya. Saya taruh bilahnya di sana, mengambil apuah, mengambil kekuatan, meminta sesuatu hal untuk menguatkan aura daripada mandau tersebut. Itu. Dan mandau ini dibacai oleh saya sendiri seumpamanya, atau guru-guru yang ada seumpamanya, kalau saya berguru seumpamanya dengan guru lain, itu bisa. Nah ini begitu banyak rentetan yang ada di dalam situ, mantra, jimat, segala macam di situ, oles minyak, segala macam-macam juga di situ, mandau ditapa, dilampah. Banyak hal yang dilakukan terhadap mandau itu, sehingga mandau ini mempunyai aura kekuatan yang gak main-main bagi si pemilik mandau itu. Seumpamanya pemilik mandau itu adalah saya. Nah, mandau ini adalah mandau yang sakral. Mandau ini tidak mungkin saya lepas, saya perjualbelikan, saya maharkan. Mohon maaf. Ini yang dimaksud dengan mandau sakral yang tidak mungkin diperjualbelikan oleh si pemiliknya. Itu. Nah, bagaimana si pemiliknya seumpamanya sudah tiada lagi di dunia ini atau meninggal, atau istilah kasarnya mati. Gimana itu, Empu? Nah, mandau ini bisa saja terwaris disimpan oleh anaknya. Itu. Tetapi ketika mandau ini tersimpan oleh anaknya, seumpamanya banyak aura negatif yang datang, bukan aura positif, maka bisa saja mandau ini akan dikembalikan menurut tradisi kita lama, akan dimakamkan dengan si pemilik ini tadi. Nah itu. Namun biasanya tradisi kita Dayak Benua ini turun temurun yang aslinya zaman dulu, ketika saya meninggal seumpamanya, mohon maaf, ini seumpamanya, saya mempunyai mandau yang sakral tadi, maka mandau itu ketika saya meninggal, mandau itu akan dibarengi dengan saya, ditaruh di pangkuan saya, sama-sama dibawa mati juga. Mandau sakral ini dibawa mati, itu dimakamkan bersama saya. Nah, itu makanya itu di dalam suku Dayak Benua ini sangat sedikit sekali yang masih menyimpan mandau-mandau tua, mandau-mandau keturunan. Karena apa? Karena aturan dalam tradisi kami suku Dayak Benua itu, mandau-mandau yang ada itu dengan para kesatria tempo dulu, itu kebanyakan dimakamkan bersama-sama mereka.
Itu tradisi kita asli. Nah, gimana Empu kok masih ada yang nyimpan mandau keturunan Pu, sedangkan itu kan kata Empu kan dimakamkan. Ini ada bagian masing-masing. Sumpamanya mandau ini dianggap bagus, baik, mendatangkan sesuatu hal yang positif, tidak menimbulkan aura negatif, maka mandau kesatria tadi bisa ditukar dengan mandau lainnya sebagai pengganti. Sumpamanya seperti tadi, Empu meninggal, ini mandau pusaka Empu, mandau sakral yang Empu miliki. Tapi mandau ini cocok itu dengan para keturunan Empu yang ada dengan anak Empu. Maka mandau Empu tadi mereka ambil, simpan, mereka ganti dengan mandau yang baru, tempilan juga. Nggak apa-apa, yang penting harus ada mandaunya di dalam dia meninggal. Itu tradisi kita. Nah, ini adalah mandau yang sakral. Terus mandau yang tidak sakral itu bagaimana Empu? Mandau yang tidak sakral ini bentuk mandau sama, nggak ada beda. Mandau sakral dengan mandau yang tidak sakral sama, nggak ada beda. Hanya masalah isian. Dia kosongan. Kita lempar keluar, kita jual belikan keluar. Itu merupakan mandau tempilan yang memang asli, tetapi itu adalah mandau kosongan yang tidak diapa-apain. Nah, ketika sampai di sana ya terserah si pemiliknya, mau mereka isi apa-apa sesuai menurut keyakinan dan kepercayaan mereka, nggak apa-apa. Itu hak masing-masing. Jadi inilah mandau yang kita lepas kepada seluruh saudara kita di Indonesia. Itu nggak berbeda kah Empu mandau yang Empu katakan yang dilepas ini dengan mandau yang sakral? Nggak ada bedanya, sama 11-12, hanya masalah isian. Empu saya kepingin mandau yang ada isian. Itu mandaunya sumpamanya mandau kayak mandau Empu sumpamanya, ya nggak boleh. Bukan dilarang, kalau sumpamanya ini mendatangkan sesuatu hal yang negatif, maka ini akan membahayakan kepada pemiliknya yang baru. Itu makanya itu mandau sakral ini tidak mungkin diperjualbelikan, tidak mungkin dimaharkan dengan orang lain. Terkecuali si pemiliknya kepingin melepasnya dengan perkakas dan peralatan melalui ritual tertentu yang dilakukan seperti itu. Itu sedikit cerita tentang masalah mandau sakral. Oke, hanya itu yang dapat aku sampaikan, mengingat waktu ini sudah agak panjang menitnya, dan kalau terlalu panjang takut saudaraku bosan. Kita sambung di esok hari lagi. Tak lupa Bu ucapkan seperti biasa, mohon maaf kalau ada bahasa kata peribahasa yang salah, seumpamanya menyinggung atau menyakiti hati saudaraku yang lain. Karena juga Empu menyadari Empu adalah manusia biasa yang tidak sempurna dan penuh dengan kekurangan. Lidah tidak bertulang, dan itu Empu harus akui. Tetap akhir kata, salam budaya untuk semua saudaraku di mana saja berada, bukan hanya di Indonesia, luar Indonesia juga. Dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.